Museum Muhammadiyah berdiri sebagai saksi bisu perjuangan panjang gerakan Islam modern di Indonesia. Terletak di jantung Yogyakarta, museum ini menyimpan artefak, dokumen, dan memorabilia yang menelusuri jejak Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para tokoh perintis Muhammadiyah. Lebih dari sekedar tempat penyimpanan, museum ini adalah ruang edukasi sejarah, menunjukkan bahwa semangat pembaruan Islam Muhammadiyah tidak pernah padam. Dari pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan perempuan, semua direkam secara utuh. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ulama besar kelahiran Kauman Yogyakarta, menjadi pionir pemikiran Islam progresif yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, amal sosial, dan pendidikan sebagai inti ajaran Islam. Ia percaya bahwa Islam bukan hanya ajaran spiritual, melainkan pedoman hidup yang membentuk peradaban. Bersama para sahabatnya, beliau mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 dengan semangat tajdid pembaruan. Seiring waktu, organisasi Muhammadiyah berkembang pesat tidak hanya di Indonesia, tetapi juga merambah mancanegara. Kini, Muhammadiyah memiliki cabang istimewa di luar negeri seperti Malaysia, Mesir, Australia, Belanda, Jepang, dan Amerika Serikat. Keberadaan mereka bukan hanya sebagai diaspora, namun sebagai duta nilai-nilai Islam berkemajuan. Melalui pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah atau PCIM, dakwah pencerahan dan pemberdayaan terus digalakkan dari pelayanan sosial hingga kegiatan edukatif. Sebagai gerakan yang dinamis, Muhammadiyah memfasilitasi berbagai kelompok usia dan kepentingan dalam bentuk organisasi otonom. Beberapa di antaranya adalah Aisyah, organisasi perempuan yang lahir hampir bersamaan dengan Muhammadiyah. Ada juga Nasihatul Aisyah, organisasi putri muda Muhammadiyah yang fokus pada pembentukan kader perempuan Muslim yang tangguh. Selain itu, Muhammadiyah memiliki Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Pemuda Muhammadiyah, serta organisasi panduan seperti Tapak Suci dan Hizbul Waton. Masing-masing organisasi ini menjadi ruang kaderisasi dan pemberdayaan berbasis nilai-nilai keislaman dan keilmuan. Nyai Ahmad Dahlan adalah tokoh sentral dalam pembinaan kaum perempuan Muhammadiyah. Ia tidak hanya mendampingi Kiai Haji Ahmad Dahlan, tetapi juga menginisiasi pendidikan dan pengajian bagi perempuan. Bahkan sejak masa kolonial, gerakan ini kemudian melahirkan Aisyah pada tahun 1917, menjadikannya salah satu organisasi perempuan tertua di Indonesia. Visi Aisyah adalah mencetak perempuan yang berilmu, berakhlak, dan aktif dalam kehidupan sosial. Di salah satu ruang pamer, pengunjung dapat melihat silsilah organisasi Aisyah dari awal hingga kini, serta koleksi seperti baju kader, buku pelatihan perempuan, dan arsip kegiatan sosial seperti penyuluhan gizi dan pendidikan ibu anak. Aisyah aktif dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan perempuan dan anak, layanan kesehatan, hingga advokasi hak-hak perempuan dan keluarga. Beberapa program unggulan Aisyah antara lain pendirian TK APA, pelayanan posyandu, pelatihan UMKM perempuan,
dan kampanye kesehatan reproduksi. Dalam barisan tokoh nasional, Muhammadiyah melahirkan perempuan-perempuan luar biasa yang dedikasinya tidak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga diakui oleh negara. Foto-foto yang terpajang ini adalah para tokoh perempuan Muhammadiyah yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Tanggal di bawah masing-masing foto menunjukkan tanggal resmi penetapan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Salah satunya adalah Nyai Ahmad Dahlan atau Haji Siti Walidah yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1971. Historians, yuk kita tanya-tanya lebih lanjut tentang pemberdayaan perempuan pada Kak Faiz selaku guide tour kita. Pandangan Muhammadiyah terhadap kaum perempuan itu adalah Muhammadiyah memandang bahwa laki-laki dan perempuan tidak ada kesenjangan, kesetaraan. Maka dari itu peran Muhammadiyah itu memberikan pemberdayaan terhadap perempuan itu sendiri dalam bentuk seperti organisasi yaitu Aisyah itu sendiri. Jadi itu kita bisa lihat bahwa organisasi Aisyah di dalamnya itu semuanya perempuan. Bahkan struktur ketua umumnya adalah perempuan itu sendiri. Jadi Muhammadiyah itu melihat bahwa perempuan itu tidak lebih rendah daripada laki-laki seperti itu. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi. Pertama telah mendirikannya namanya TK Aisyah. Telah mensupport dana untuk mendirikan sekolah Aisyah itu sendiri. Selalu kedua itu dalam dunia pendidikan juga banyak seperti sekolah-sekolah dalam SMP, SMA itu telah memberikan lowongan pekerjaan terhadap perempuan itu sendiri. Seperti itu. Lalu ada namanya seperti pemberdayaan masyarakat sekolah lansia. Sekolah lansia itu dari program Muhammadiyah yang diturunkan kepada organisasi Aisyah itu sendiri. Seperti itu. Perannya organisasi Aisyah itu sendiri memang pada hakikatnya adalah memperdayakan peran perempuan itu sendiri untuk meningkatkan kualitas perempuan di semua bidang pendidikan, ekonomi, organisasi, lalu advokat, hukum bahkan lalu di bidang sosial itu sendiri, kesehatan seperti itu. Itu peran organisasi Aisyah terhadap peningkatan kualitas perempuan di semua bidang. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan itu sangat berkontribusi. Kita bisa lihat setiap pengambil keputusan muktamar atau tanwir yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah maupun Aisyah itu tentu ada peran perempuan itu sendiri. Bahkan dalam melihat situasi kebijakan pemerintah saat ini, organisasi Muhammadiyah dan Aisyah itu memberikan suara terhadap kebijakan saat ini. Maka dari itu Muhammadiyah dan Aisyah, laki-laki bahkan perempuan itu sangat concern, gitu, sangat mendukung. Yang saya rasa, saya juga punya pengalaman. Saya bisa melihat bahwa di wilayah Jogja, bahkan di tingkat nasional, peran perempuan atau Aisyah itu sangat berdampak. Seperti tadi adanya sekolah lansia, itu didirikan oleh Aisyah. Lalu ada pelatihan-pelatihan untuk perempuan seperti keterampilan mengolah barang limbah dan lain-lain. Itu diselenggarakan oleh Aisyah atau organisasi perempuan sendiri. Sangat berdampak. Bagaimana historian? Menarik bukan penjelasan dari Kak Faiz? Sekarang kita mengetahui lebih dalam peran Muhammadiyah akan pemberdayaan perempuan. Karena sejatinya, sejarah Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari langkah-langkah perempuan di dalamnya. Museum ini menjadi saksi nyata bahwa gerakan perempuan dalam Islam telah tumbuh kuat sejak awal abad ke-20. Dan Aisyah bukan hanya bagian dari sejarah. Ia adalah gerakan yang terus hidup dan berkembang bersama zaman. Muhammadiyah percaya bahwa nilai-nilai Islam tidak mendiskriminasi perempuan, melainkan mendorong kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan,
dan spiritual. Pandangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diterapkan secara praktis melalui berbagai program dan kebijakan yang diberlakukan Muhammadiyah sejak awal berdirinya hingga